Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Hajah Tuti Restuti SHMH selaku dosen dari mata kuliah kompetisi bisnis kelas B. Saya Febrian Dita Pratama MPM 211000093 dari kelompok 7 yang beranggotakan Ardi Wijaya, Zaidan, Raja, Rafli, dan saya sendiri Febrian. Mohon izin mempresentasikan materi mengenai bab 7 yaitu merger dengan subjudul tes substansi. Tes substansi melihat praktik di banyak negara ditemukan paling tidak terdapat 3 alasan utama untuk mencegah merger. Yang pertama bahwa merger dilakukan untuk menimbulkan atau mempertahankan posisi dominan. Yang kedua mengurangi persaingan usaha. Yang ketiga menimbulkan kerugian terhadap kepentingan umum. Mengenai DP test atau dominant position test, transaksi merger harus dicegah if it is likely to create or strengthening dominant position of the merging firms. Jika kemungkinan besar akan menciptakan atau memperkuat posisi dominan dari perusahaan yang menggabungkan diri. Beberapa kriteria yang harus dianalisa untuk menentukan ada atau tidaknya posisi dominan. Yang pertama, pangsa pasar perseroan hasil merger sangat besar, sehingga dalam pasar bersangkutan tidak terdapat pesaing atau pesaing yang berarti. Ukuran untuk menentukan adanya posisi dominan berbeda antara satu negara dengan negara yang lain. Contohnya, di Jerman, dikatakan mempunyai posisi dominan di pasar apabila satu perseroan selama beberapa tahun menguasai sepertiga pasar atau lebih. Posisi dominan juga dapat dilihat dari aspek lain, yaitu kekuatan finansial, akses terhadap supply, dan pasar penjualan serta hubungannya dengan perusahaan terkait. Kemudian, kriteria selanjutnya adalah sejauh mana perseroan hasil merger mempunyai kemampuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menaikkan harga jauh di atas harga kompetitif atau mengurangi jumlah penjualan. Kemudian, kriteria selanjutnya adalah sejauh mana perseroan yang tidak bergabung dalam transisi merger tidak mempunyai pilihan lain, kecuali menyesuaikan kebijakannya dengan kebijakan perseroan yang merger. Nah, kemudian dalam EMCR atau European Merger Control Regulation terdapat amandemen dalam pasal 2 ayat 3-nya. The concentration which could significantly impede effective competition in the common market or in a substantial part of it. In particular, as a result, the creation or strengthening of a dominant position shall be declared incompatible with the common market. Sebelum amandemen, pasal ini menjadi dasar bagi pelanggaran merger yang menciptakan atau menguatkan posisi dominan. Kemudian sesudah amandemen, kini posisi dominan bukanlah harga mati, dalam artian jika merger tersebut merintangi persaingan tanpa menciptakan atau menguatkan posisi dominan, maka merger tersebut tetap akan dilarang. Setelah di amandemen, Uni Eropa beralih menggunakan significantly impaired effect competition test atau SIC test. Pendekatan ini pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan substantial lessening of competition atau SLC test. Yang kedua yaitu substantial lessening of competition test, di mana transaksi merger harus dilarang if it is likely to substantially lessen competition or to facilitate its exercise. Artinya jika kemungkinan akan mengurangi persaingan secara signifikan atau memfasilitasi pelaksanaannya. Beberapa kriteria harus dianalisis untuk menentukan apakah transaksi merger berpotensi mengurangi persaingan. Di mana berkurangnya persaingan dapat terjadi apabila sebuah merger melahirkan kemampuan perseroan hasil merger untuk mendapatkan keuntungan tidak wajar secara unilateral atau yang disebut unilateral effect dengan cara mengurangi hasil penjualan maupun menaikkan harga jauh di atas harga kompetitif untuk jangka waktu yang relatif lama. Kemudian yang kedua yaitu unilateral effect. Transaksi merger juga perlu dianalisis sejauh mana transaksi merger tersebut menimbulkan coordinated effect, yaitu memberikan kemampuan kepada para pelaku usaha dalam pasar untuk mendapatkan keuntungan melalui tindakan koordinasi atau suatu accommodating reaction of the other sehingga merugikan konsumen. Salah satu kondisi yang memungkinkan coordinated effect adalah adanya kemampuan masing-masing pelaku usaha untuk mendeteksi kemampuannya dan untuk menjatuhkan tindakan disiplin bagi yang menyimpang dari kesepakatan. Kemudian dalam kriteria untuk menilai adanya kemampuan tersebut adalah adanya peningkatan konsentrasi pasar perseroan setelah merger. Dalam menghitung konsentrasi pasar
otoritas persaingan di Amerika Serikat menggunakan HHI, di mana HHI ini dihitung dengan cara menjumlahkan hasil perkalian kuadrat pasar masing-masing perseroan di pasar bersangkutan. Tingkatan yang pertama yaitu dikurang dari 1000, jadi termasuk tidak terkonsentrasi. Antara 1000 sampai 1800 terkonsentrasi secara moderat, dan di atas 1800 terkonsentrasi tinggi. Untuk rumusnya sendiri seperti ini, ada HI sama dengan S1 kuadrat, S1 ini perusahaan 1 dikuadratkan, sampai seterusnya, di mana SN adalah persentase pangsa pasar perusahaan yang N-nya dinyatakan dalam bilangan bulat bukan desimal. Contohnya, dalam ini sebuah pangsa pasar, ada 4 perusahaan. Perusahaan pertama 40%, perusahaan kedua 30%, perusahaan ketiga 15%, perusahaan keempat 15%. Kemudian dimasukkan dalam rumus di mana 40% tadi persenannya tidak dibawa, hanya 40-nya saja. Jadi HI sama dengan 40 kuadrat ditambah 30 kuadrat dan seterusnya hingga menghasilkan 2950, di mana ini lebih dari 1800, sehingga nilai ini dianggap industri yang sangat terkonsentrasi. Selanjutnya ada public interest test. Nah, di mana transaksi merger harus dilarang apabila merugikan kepentingan umum. Meskipun tidak dibahas secara mendalam seperti DP test dan SLC test, beberapa negara memperbolehkan isu kepentingan umum digunakan untuk menghentikan transaksi merger. Contohnya di Amerika Serikat. Misalnya kepentingan umum khususnya lapangan kerja dijadikan pertimbangan dalam menilai transaksi merger di sektor kereta api dan telekomunikasi. Kedua ada di Jerman. Larangan transaksi merger oleh otoritas persaingan yaitu Bundeskartellamt dapat ditimpa overload apa ministerial authorization atau izin menteri oleh menteri ekonominya. Meskipun demikian, otorisasi tersebut hanya dapat dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu, misalnya kepentingan umum atau justru malah pembangunan ekonomi nasional lebih diuntungkan dari sebuah transaksi merger. Nah, yang terakhir ada tes substansi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini tidak secara tegas mengatur mengenai tes substansi untuk melarang atau memperbolehkan sebuah transaksi merger, di mana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini menentukan apabila dapat menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, maka transaksi merger harus dilarang, bahkan dapat dibatalkan oleh KPPU. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menentukan bahwa merger harus dicegah apabila transaksi tersebut memungkinkan terjadinya monopoli atau monopsoni. Nah, meskipun dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menggunakan istilah yang berbeda dengan istilah yang dipakai di banyak negara, tapi pada intinya mempunyai makna yang sama. Unsur praktik monopoli persaingan usaha tidak sehat yang digunakan dalam undang-undang tersebut pada intinya menggunakan tes substansi yang tidak berbeda dengan SLC test maupun DP test. Dalam SLC test, unsur pentingnya adalah berkurangnya persaingan yang pada intinya sama dengan terhambatnya persaingan sebagai unsur dari praktik monopoli. Kemudian dalam DP test, unsur pentingnya adalah posisi dominan yang pada intinya sama dengan menguasai produksi atau pemasaran sebagai salah satu unsur penting dari praktik monopoli juga. Nah, kemudian penjelasan dalam pasal 226 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 juga menunjukkan digunakannya DP test untuk menentukan apakah transaksi merger diperbolehkan. Ketentuan ini pada intinya melarang transaksi merger apabila transaksi tersebut memungkinkan pelaku yang merger monopoli pasar. Kemudian terkait dengan PETS, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan tegas menyatakan bahwa transaksi merger yang merugikan kepentingan umum itu dilarang, di mana kepentingan umum itu sebagai salah satu unsur penting dari praktik monopoli. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.